sini saya akan memaparkan proposal proyek apek saya yang berjudulkan Program Restorasi Buku Letter C di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun. Langsung pada bab pertama ada pendahuluan. Seperti yang kita ketahui, buku Letter C merupakan dokumen penting terkait kepemilikan tanah yang merupakan yang dipercaya oleh masyarakat merupakan catatan pajak yang dikenakan bagi pemilik tanah. Buku Letter C menjadi dokumen yang sah sebelum digantikan dengan sertifikat tanah yang setelah diterbitkannya Undang-Undang Pokok Agraria atau UPA. Buku Letter C sering digunakan masyarakat untuk kegiatan seperti jual beli tanah, hibah, maupun warisan. Nah, buku Letter sendiri memiliki informasi yang tidak terdapat pada sertifikat tanah maupun dokumen tanah lainnya. Di sini juga saya menyebutkan buku Letter C tergolong sebagai arsip vital dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 47 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan arsip vital di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Madiun yang menyebutkan bahwa apabila arsipnya mengandung hak dan kewajiban atas kepemilikan, maka arsip tersebut termasuk dalam kategori arsip vital. Dan diingat kembali bahwa buku Letter C mengandung informasi yang unik dan berbeda dengan dokumen lainnya. Kemudian buku Letter C merupakan dokumen tua dan yang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, sehingga dokumen tersebut menjadi rawan dan riskan terkena kerusakan. Apalagi apabila dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya penyimpanan dan perawatan yang kurang memadai dan juga sering digunakan dalam administrasi desa. Karena ditemukannya kerusakan, maka diperlukan perbaikan buku Letter C. Perbaikan buku Letter C merupakan bagian dari upaya preservasi arsip. Preservasi sendiri memiliki peran penting untuk menjaga fisik dan informasi yang dapat untuk arsip agar dapat bertahan lama sesuai kebutuhannya. Di sini saya mengutip dari Laura Miller dan Michael Roper 1999 halaman 1 bahwa preservasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama preservasi preventif yang bertujuan untuk mencegah kerusakan pada arsip, dan juga yang kedua ada preservasi kuratif yang berguna untuk menangani kerusakan pada arsip. Perbaikan arsip tadi atau yang kita sebut sebagai restorasi arsip merupakan bagian dari preservasi kuratif. Restorasi arsip menurut Sedarma Yanti 2018 halaman 135 yaitu memperbaiki arsip yang rusak sehingga dapat digunakan dan disimpan untuk waktu yang lebih lama lagi. Wewenang untuk merestorasi arsip itu diberikan kepada lembaga kearsipan. Lembaga kearsipan sendiri ada dua, yaitu Lembaga Kearsipan Nasional dan Lembaga Kearsipan Daerah baik tingkat provinsi, kota maupun kabupaten. Nah, di sini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun salah satu lembaga kearsipan daerah telah menjalankan program restorasi buku Letter C. Dari situ saya ingin mengangkat penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, mengapa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun menyelenggarakan program restorasi buku Letter C. Yang kedua, bagaimana proses pelaksanaan program restorasi buku Letter C yang dijalankan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun. Yang ketiga, apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan program restorasi buku Letter C di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun. Lalu di selanjutnya ada keaslian penelitian. Di sini ada proyek akhir yang berjudul Program Restorasi Buku Letter C di Dinas Kearsipan dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun merupakan penelitian yang belum pernah dilakukan sebelumnya, dibuktikan dengan akhir maupun skripsi. Yang pertama ada dengan judul Perlindungan Arsip Vital Buku Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul oleh Pak Isel Fajar Isnandi dari Universitas Gadjah Mada tahun 2015. Yang kedua, Perlindungan Buku Tanah dan Warga sebagai Arsip Vital di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman oleh Yeni Oktaviani dari Universitas Gadjah Mada tahun 2017. Dan yang ketiga, Preservasi Arsip Vital Studi Kasus di Biro Umum Hukum dan Kepegawaian Universitas Negeri Semarang oleh Elmawati dari Universitas Negeri Semarang tahun 2017. Nah, perbedaan ketiga penulis ini dengan penelitian yang akan saya lakukan, yaitu dari jenis arsipnya.
ketiga penulis ini menggunakan arsip vital. Elmawanti tidak mengkerucutkan arsip jenis arsipnya, tapi Faisal sendiri mengkerucutkan menjadi buku tanah dan juga warkah. Sedangkan yang akan saya teliti adalah buku letter C. Kemudian yang kedua adalah metode perlindungan arsip. Ketiga penulis ini melakukan perlindungan arsip sebelum terjadinya kerusakan atau yang kita tahu sebagai preservasi preventif. Sedangkan yang saya teliti nanti mengimplementasikan preservasi kuratif. Lalu yang ketiga, dari lokasi penelitiannya berbeda dengan yang akan saya teliti. Selanjutnya ada literatur lainnya, yaitu dengan judul Pelestarian Arsip Kertas dengan Metode Enkapsulasi di Arsip Nasional Republik Indonesia oleh Sarah Nurzena, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2017. Restorasi arsip tekstual Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul oleh Krisdani Wati dari Universitas Gadjah Mada tahun 2019, dan restorasi arsip tekstual Arsip Nasional Republik Indonesia oleh Antik Agustin dari Universitas Gadjah Mada tahun 2019. Nah, perbedaan ketiganya ini dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu dari jenis arsipnya. Ketiga peneliti ini hanya mencantumkan arsip kertas atau tekstual dalam sebagai objek penelitiannya. Lalu yang kedua, metode restorasinya, Sarah menggunakan metode enkapsulasi, Isnadani menggunakan laminasi, sedangkan Antik Agustin menggunakan keduanya, yaitu enkapsulasi dan laminasi. Sedangkan yang akan saya teliti yaitu menggunakan metode laminasi manual. Lalu yang ketiga adalah lokasi penelitiannya berbeda dengan yang akan saya teliti, yaitu di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun. Selanjutnya tujuan, yang pertama untuk mengetahui alasan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun menyelenggarakan program restorasi buku letter C. Yang kedua, untuk mengetahui proses pelaksanaan program restorasi buku letter C yang dilaksanakan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun. Yang ketiga, untuk mengetahui kendala yang ditemui dalam pelaksanaan program restorasi buku letter C di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun. Selanjutnya ada manfaat teoritis. Yang pertama, diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa wawasan dan manfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kearsipan. Yang kedua, diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkenaan dengan bidang kearsipan khususnya yang berfokus pada restorasi arsip. Manfaat praktis, yang pertama bagi penulis, proyek akhir ini menjadi bentuk implementasi pengetahuan dan kemampuan penulis di bidang kearsipan khususnya berkenaan dengan restorasi arsip. Yang kedua, bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun, proyek akhir ini dapat memberikan kontribusi serta masukan dan saran atas pengambilan pengembangan program restorasi buku letter C di Kabupaten Madiun. Yang ketiga, bagi desa, proyek akhir ini dapat memberikan kontribusi akan upaya perbaikan atau restorasi buku letter C di tempatnya. Bagi pembaca dan peneliti selanjutnya, proyek akhir ini dapat menambah wawasan dan acuan pengembangan penelitian selanjutnya. Lalu bab kedua yaitu kerangka konseptual. Di sini saya membuat kerangka sebagai berikut. Masalah utama yang ditemukan dalam kerusakan buku letter C, yaitu yang pertama ada buku letter C masih digunakan untuk administrasi desa. Dalam penggunaannya ini seringkali ditemukan ketidakhati-hatian dan perlakuannya yang kurang baik. Lalu yang kedua ada penyimpanan dan perawatan buku letter C yang kurang memadai. Hal tersebut dipengaruhi oleh SDM, pengetahuan dan juga sarana-prasarana yang masih minim. Lalu dari situ ditemukan kerusakan pada buku letter C sehingga dilakukan program restorasi buku letter C oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun. Yang nantinya akan ditemukan kendala dalam program tersebut. Di sini saya akan menjabarkan satu persatu dari kerangka konseptual tersebut. Yang pertama, buku letter C masih digunakan dalam administrasi desa. Eri Setiawan, India Hartami, Santi, dan Saiful Nur Budiman 2022 halaman 655 mengatakan bahwa buku letter C tergolong sebagai arsip vital yang berisikan catatan sejarah dan riwayat tanah yang harus diselamatkan fisik dan informasinya. Hal tersebut perlu diperhatikan karena buku letter C memiliki informasi yang unik sehingga apabila hilang tidak dapat digantikan. Lalu yang kedua, penyimpanan dan perawatan buku letter C kurang memadai. Laura Miller dan Michael Roppel
1999 halaman 86 berpendapat bahwa record and archive is irrespective of medium and format require protection throughout their life, but issues of storage and handling are most urgent in the archival environment once records have been identified as having enduring value and their long-term protection is critical. Udah selesai, disimpan pada tempat. Di sini yang paling penting adalah penyimpanan dan penanganan bukuletter C, apalagi diingat kembali bahwa informasinya fundamental. Nah, padahal ditemukan di dalam bisa masih ditemukan penyimpanan bukuletter C itu hanya di lemari kayu atau di container box. Lalu yang ketiga, kerusakan pada bukuletter C. Di sini ada dua faktor. Yang pertama ada faktor internal. Peter van der Moos, Peter de Vries, dan John Havermans 2010 halaman 7 berpendapat bahwa kerusakan internal disebabkan oleh material arsip, yaitu kertas dan tinta. Seiring berjalannya waktu, kertas dan tinta kualitasnya akan berkurang. Lalu yang faktor eksternal, Carmen Crespo dan Vicente Finas 1985 halaman 23. Faktor eksternal penyebab kerusakan arsip dibedakan menjadi 5, yaitu faktor mekanik, faktor fisika, faktor kimia, faktor biologi, dan faktor luar biasa. Yang pertama, faktor mekanik. Peter van der Moos, Peter de Vries, dan John Havermans 2010 halaman 81 mengatakan bahwa mechanical damage is both about values, improper handling, storage, or violence. Faktor mekanik disebabkan dari penggunaan, pengolahan, dan penyimpanan yang kurang baik. Lalu faktor fisika, Carmen Crespo dan Vicente Finas 1985 halaman 24 menyatakan these causes are related to climate or most precisely the microclimate in which book are and document are kept. Jadi faktor fisika disebabkan oleh keadaan lingkungan baik dari kelembapan, suhu, dan cahaya. Selanjutnya faktor kimia, Diaspal Carpalia 1973 halaman 71 mengatakan degradation of paper by chemical agents may be caused by adhesive gases or smokes in the atmosphere, dust, ink, etc. or by the action or chemical use in the manufacture of the paper itself. Jadi faktor kimia dipengaruhi oleh senyawa yang berbahaya, misalnya karbon dioksida, nitrogen, dan juga sulfur dioksida. Faktor biologi, menurut Carmen Crespo dan Vicente Finas 1985 halaman 47 mengatakan the presence of bibliographus insect in archive and a library is encouraged by two main factors, namely the availability of food, cellulose, and a microclimate favorable to their growth. Jadi faktor biologi disebabkan oleh ketersediaan makanan hama, yaitu selulosa, dan juga dapat dipengaruhi dengan iklim. Faktor luar biasa disebabkan oleh bencana, misalkan kebakaran dan juga banjir, dan juga dapat disebabkan oleh manusia. Tapi Carmen Crespo dan Vicente Finas menyatakan 1985 halaman 30, yaitu man a direct or indirect cause of all the deteriorating process we have been discussed, but on the other hand, he also contribute to conservation. Indeed, is the ultimate reason for conservation. Jadi manusia dapat menyebabkan kerusakan pada arsip, tetapi juga menjadi individu yang memperbaiki arsip itu sendiri. Yang keempat, program restorasi bukuletter C. Jadi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun sendiri melaksanakan program restorasi dengan menggunakan metode laminasi manual. Ferry Mardianto 2017 halaman 102 menyatakan bahwa laminasi merupakan upaya perbaikan arsip menggunakan Japanese tissue dan juga lem metal cellulose. Nah, dari program tersebut nanti akan ditemukan kendala dalam pelaksanaan program restorasi bukuletter C. Bab ketiga, metode penelitian. Jadi desain penelitian yang saya gunakan di sini adalah menggunakan deskriptif kualitatif. Sugiono 2016 halaman 9 menjelaskan penelitian deskriptif kualitatif memiliki tujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan, dan menjawab secara rinci masalah yang akan diteliti dengan mempelajari individu, kelompok, atau suatu kejadian. Nah, dalam penelitian ini nanti unit analisis utamanya yaitu program restorasi bukuletter C di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun.
Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu yang pertama observasi partisipatif. Sugiono 2016 halaman 227 mengatakan bahwa observasi partisipatif adalah penggunaan teknik pengambilan data yang dilakukan dengan mengamati sekaligus ikut serta dalam proses kegiatan hal yang diteliti. Dalam observasi partisipatif nanti saya akan ikut langsung melakukan restorasi bersama Arsiparis di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun. Lalu wawancara Sugiono 2016 halaman 231 mengatakan bahwa wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Di sini nanti saya akan mewawancarai Arsiparis yang tentunya memahami penyebab-penyebab kerusakan dan juga mengetahui metode dari restorasi itu sendiri. Saya juga melakukan wawancara kepada sekretaris desa yang mengetahui keadaan kondisi buku letter C yang disimpan di kantor desa. Lalu yang selanjutnya studi dokumen atau studi pustaka. Sugiono 2016 halaman 291 menyebutkan bahwa studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang berkenaan dengan kajian teoritis berupa nilai budaya dan norma yang berkembang di lingkungan sosial yang diteliti. Di situ terdapat dua sumber data. Yang pertama, sumber data primer didapatkan dari wawancara dan observasi partisipatif. Yang selanjutnya, sumber data sekunder didapatkan dari penelusuran buku di Perpustakaan Universitas Gadjah Mada, penelusuran tugas akhir di Electronic Thesis and Dissertation Universitas Gadjah Mada, serta penelusuran buku, jurnal, artikel, dan regulasi melalui akses internet. Buku-buku yang telah saya temukan diantaranya yaitu The Preservation of Paper Records and Book RAM Study with Goldness oleh Carmen Belko dan Vincent Pinas. Lalu ada Conservation and Restoration of Archival Material oleh Gies Palia. Lalu ada Preservation Record oleh Laura Miller dan Michael Robert. Selanjutnya teknik analisis data. Yang pertama ada reduksi data atau data reduction menurut Sugiono 2016 halaman 247. Data yang didapatkan ketika pemindahan jumlahnya banyak, sehingga perlu dicatat dengan seksama. Reduksi data adalah proses menghimpun data yang temuan-temuan di lapangan dan nantinya membentuk suatu pola. Lalu yang selanjutnya penyajian data display. Andi Prastowo 2016 halaman 244 pendapat bahwa penyajian data merupakan kumpulan data yang tersusun sehingga memungkinkan pengambilan kesimpulan dan tindakan selanjutnya. Lalu conservation drawing atau verification menurut Sugiono 2016 halaman 253 berpendapat bahwa merupakan temuan berbentuk deskripsi yang awalnya masih remang-remang, namun setelah dilakukan penelitian menjadi lebih jelas berupa hubungan atau interaktif, hipotesis atau teori. Lalu bab keempat adalah jadwal penelitian yang saya tulis di proposal adalah sebagai berikut, namun sudah ada penyesuaian. Sekian, terima kasih paparan dari saya. Selanjutnya saya